Pendidikan anak-anak adalah tanggung jawab bersama kedua orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melimpahkan amanah kepada keduanya. Tidak selayaknya tanggung jawab yang besar ini hanya dibebankan kepada salah satu pihak dan mengabaikan yang lain. Adanya tanggung jawab masing-masing orang tua untuk menekankan bahwa masing-masing memiliki beban. Dalam hadis tentang fitrah juga menjelaskan bagaimana arahan agama terhadap anak-anak dibangun di atas arahan kedua orang tua, bukan salah satu keduanya, apalagi bila melibatkan kakek dan nenek si anak dalam mendidik mereka. Lantas, bagaimana Islam memberikan cara dan pedoman bagi orang tua ketika ada perbedaan dan cara pandang dalam mendidik anak-anak mereka? Kita saksikan bersama ulasannya kali ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang-kadang kakek nenek lebih sayang ya sama anaknya, tapi orang tuanya ingin anaknya lebih baik lagi atau mandiri, tapi kadang-kadang mungkin orang tua mau marah atau mau pukul kakeknya, neneknya agak setuju. Usahakan tidak, kalau orang tuanya seperti itu mereka marah terhadap anak, kalau dia marah terhadap cucunya, kata di Arab itu ada hikmah, ma a'azzu minal wald illa waldul wald. Kalau yang artinya biasanya yang lebih suka daripada anak itu cucunya, itu lebih disayangi sama neneknya. Boleh, caranya gimana? Boleh mendidik anak-anak tetapi bukan di depan ayah atau orang tua. Udah, itu caranya. Usahanya ketika kita mau marah, mau didik sesuatu, jangan di hadapan orang tua. Dan kalau bisa, mungkin bisa jadi nggak bisa di belakang. Misal ketika kita jalan-jalan di luar, anak kita berlebihan, mau beli ini, kita nggak usah, bukan setiap setiap sesuatu yang kamu lihat langsung beli, terus nenek dia nggak apa-apa beliin. Bilang sama orang tua, ya ibu, tolong bantu kami dengan cara yang lembut, dengan bahasa yang lembut, tolong saya bisa beli, ya nggak apa-apa, sampaikan, bisa duduk tetapi bukan di depan anaknya. Bisa duduk sama orang tuanya di waktu khusus, mohon maaf ayah, mohon maaf ibu, saya ingin anak saya mandiri sendiri. Saya ingin anak saya tahu kemaslahatnya pribadi. Saya enggak suka anak saya setiap sesuatu dia mau beli, setiap hal yang dia lakukan. Karena itu tolong kerjasamalah, tolong bantu kami karena yang kami cari maslahat anak saya. Ya, mungkin orang tua tambah marah. Kok berarti saya enggak tahu maslahat anaknya? Bukan maksud saya begitu. Enggak apa-apa, kita berusaha begitu. Dan usahakan ketika kita mau marah, mau didik, jangan di depan orang tua. Kalau dia perilaku salah, bisa kita misal sampaikan ke anak. Kadang-kadang anak suka di depan orang tua supaya orang tuanya enggak marah kan? Bisa begini nanti. Artinya nanti di kamar ini. Jangan marah di depan. Bisa nanti ketika di kamar tidur misal sendiri, sampaikan, ajarin. Kalau ada sesuatu yang terjadi, jangan biarin. Tolong Bapak Ibu. Kalau ada sesuatu jangan biarin. Usahakan nanti sampaikan dengan cara lembut. Itu salah. Sebenarnya ibu enggak marah sama anak. Tapi itu perilaku salah, itu tidak baik. Kami ingin antum menjadi lebih baik. Itu saja. Kita berusaha pelan-pelan. Tapi intinya usahakan jangan sering di depan orang tuanya, di depan kakek dan nenek, dan selalu berdoa. Ini saya mohon, saya berulang-ulang selalu berdoa untuk anak. Tapi caranya itu, usahanya di luar, jangan di depan supaya dia menerima, insya Allah. Dan ini bukan setiap hal, setiap sesuatu orang tuanya tekan.
Jangan setiap hal, setiap kesalahan maksud saya, langsung orang tuanya tekan. Betul, kadang-kadang kita tidak membiarkan supaya tidak nambah lagi. Tapi misal, kalau khususnya masih anak itu, masih 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dan lain sebagainya, itu belum sadar dia belum balik. Jangan ketika dia melakukan hal, seakan-akan orang tuanya tidak melihat. Itu kata ahli tarbiyah, ya, kalau anak saya melakukan hal, orang tua tahu, seakan-akan nggak tahu, seakan-akan nggak melihat. Karena kalau tekan, nanti beliau nambah lagi, ya, nggak tekan. Kalau seorang anak dia, mohon maaf, dia berbohong misal. Bohong yang kecil, masih anak 4 tahun atau 5 tahun. Jangan setiap kali berbilang, jangan bohong, jangan bohong, jangan bohong. Walaupun itu sifat yang jelek, berbohong. Tapi jangan seperti itu, nanti dia jaga terus. Biarin seakan-akan orang tuanya tidak melihat. Kadang-kadang, bukan terus. Kadang-kadang kita tidak membiarkan, kadang-kadang biarkan supaya saya sebenarnya tahu, tapi biarkan saja. Supaya apa? Sifatnya dia tidak jaga. Atau bisa besok dia melakukan sifat yang sama, bukan di depan orang tua. Karena dia takut dimarahin sama orang tua. Usahakan kasih aman untuk anaknya. Kenapa kita setiap hal kita enggak marah? Supaya dia aman. Oh, besok marah lagi. Saya enggak usah lakukan hal ini di depan ini. Tapi di belakang dia lakukan. Jangan marah. Karena itu kalau marah terus, ya emosinya tinggi terus. Nah, beliau bisa di depan orang tua, dia tetap baik. Tapi di belakang, dia melakukan hal yang dia suka. Karena itu butuh nasihat. Dengan cara yang lembut. Kadang-kadang bukan nasihat. Bahkan, bukan dengan ucapan. Nasihat itu bukan dengan ucapan. Dengan perilaku. Orang tua berbuat kebaikan di depan anaknya, itu nasihat kepada anak. Saya kasih contoh. Suami istri, mereka ingin sifat itu hilang dari anak, punya sifat sesuatu misal, atau dia kemarin bohong, atau dia menyakiti teman atau apapun. Kita ingin menasihati, tapi dia sudah berkali-kali dia enggak terima. Ngobrol suami sama istri. Istrinya cerita, ini saya punya tuh pura-pura, walaupun ceritanya enggak ada cerita seperti itu, pura-pura. Ini ada, oh suaminya kata beliau, oh jangan seperti itu suamiku, istriku jangan seperti itu salah. Kalau berbohong itu salah. Ya jangan suka berbohong, walaupun berbohong kecil, enggak ada berbohong kecil, berbohong besar itu enggak ada. Iya, kan seorang mukmin itu seorang mukmin tidak suka berbohong. Itu bicara suami istri. Anak itu sebelah beliau dengar. Nah, itu sebenarnya nasihat. Itu nasihat dakwah kepada mereka. Karena kalau anak gak terima langsung, jangan langsung. Maksud saya jangan setiap hari kasih nasihat. Bosan sama orang tuanya. Iya, bosan sama orang tua. Gak suka yang kasih nasihat. Karena itu mohon maaf. Kenapa kadang-kadang di antara anak suka main sama orang di luar, suka bersahabat dengan orang lain. Kenapa? Karena orang lain gak pernah kasih nasihat. Ya, dia ikut aja terus. Dia senang sama orang ini. Ya. Kalau ibu, bahkan pernah ini saya dengar ini. Di antara anak saya pernah ada yang berkata seperti itu. Ada di antara anak saya yang berkata, Ummi nasihati terus kata beliau. Nah, saya bilang karena Ummi sering di rumah, ayahnya di luar. Kalau saya di rumah bukan nasihati, kan saya mukul terus, saya bilang. Maksud saya jangan setiap kali salah, setiap kali kita usahakan kasih aman. Dekatlah dengan, ya sebagaimana kata ahli tarbiyah, ya usahakan menjadi teman anakku, sahabat anakku, supaya hatinya terbuka. Apalagi yang sudah umurnya 15, 16, 17, 18 tahun. Ketika seorang anak datang pulang dari sekolah, pulang dari kuliah,
dia cerita sesuatu kepada ibu, cerita sesuatu kepada orang tua. Ya, saya ketemu fulan yang seperti ini, dia kata seperti ini. Oh, hati-hati, jangan ini. Oh, kaget dia. Jadi apa? Udah, besok enggak usah cerita lagi ya. Betul enggak? Enggak usah cerita lagi kepada orang tua. Nah, udah dengar saja, dengar baik-baik, temani sahabat supaya dia aman. Dia mau cerita apa saja, curhat apa saja kepada orang tua daripada beliau curhat kepada orang lain. Yang dia kasih arahan salah, usulan salah, nauzubillah min dzalik. Karena itu usahakan terimalah, ya, dan ulangi lagi, selalu berdoa. Dekatlah dengan anak, jadikan anak sebagai teman, ya, sebagai sahabat, supaya dia ya suka curhat. Jangan setiap kali kesalahan kita tegur. Ya, barakallahu fikum.